Swaradya, Ya Pras, Olah Pras, Nagra. Persiapan belajar sejarah pada zaman dulu. Coba makan sejarahnya, kemudian lihat di kanan kalau ada sampah buang, ya. Kalau ada yang berserakan, ya. Silakan belajar sejarah itu akan di meja saja. Sudah siap? Sudah diletakkan bukunya? Oke, kalau sudah siap, tadi anak-anak ibu dan laki sudah pulang ke rumah sekolah saja. Ada ibu yang perempuan dan juga kontrolin. Nah, sudah menjalani hampir setengah hari kalian di sekolah, ya kan? Aktivitas itu sudah sangat banyak. Tentu dari setengah hari kalian beraktivitas pada hari ini sudah banyak kejadian-kejadian, ya, atau emosi-emosi yang terkumpul dalam pikiran, ya kan? Betul ya? Apakah itu ada kesal, marah, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan berrelaksasi. Pernah berrelaksasi? Tahu berrelaksasi? Nah, relaksasi itu seperti ini bentuknya kalau memang kita lakukan itu saja, ya. Yang apa namanya? Yoga. Nah, jadi aku akan mengajak kalian berrelaksasi. Sekarang posisikan kalian duduk dengan nyaman, senyamannya. Ya. Tangan boleh taruh di meja atau boleh taruh di paha kalian. Lalu sudah nyaman nih sekarang? Kalau sudah nyaman, minta kalian mata sejenak. Silakan tutup matanya. Tidak? 1, 2, 3. Oke. Dengarkan apa yang diucapkan. Ya. Tutup mata sejenak. Dengarkan apa yang diucapkan. Bayangkan anak-anak ibu semuanya berada di sebuah padang rumput yang luas dan hijau. Langit cerah, angin sepoi-sepoi, bawa aroma bunga yang hangat. Bayangkan kamu melihat sebuah balon hijau yang besar menghampirimu, lalu masuk ke dalam mulutmu dan berada di dalam perutmu. Lalu balon itu perlahan mengembang, mengisi seluruh perutmu dengan udara yang segar. Nah, kemudian rasakan perutmu membuncit
Silakan sudah. Silakan ya. Jangan bisa membawa ketenangan lah, walaupun saya tidak 100%. Ya. Kita kembali ke fokus. Baik. Untuk selanjutnya, nah tadi kita kan merilekkan pikiran. Sekarang kita membangkitkan semangat. Nah, kita akan bermain talking stick. Kita pernah main ini? Solo. Nah, jadi kita akan ajak bermain talking stick. Nah, di sini dalam permainan itu kita akan mengetes kemampuan kalian terhadap materi yang akan dibacakan. Nah, talking stick ini tahu tak? Talking stick apa bahasa Indonesia artinya? Bicara stick, tongkat. Nah, tongkat bicara. Tapi kalau kita, karena di sini kita tidak punya tongkat, anggap aja lah. Kayak aja tongkatnya. Nah, jadi nanti cara bermainnya adalah nanti anak dari keduanya berdiri, kita mulai dari itu. Ya. Nanti kita nyanyikan apa? Pakai dulu. Lagu nasional. Lagu nasional. Apa bisa? Oke, silakan berdiri dulu nanti. Lalu kita satu orang membantu. Supaya fair. Apa? Ayo, siapa yang bantu? Mitra? Jadi membantu di depan. Ya. Ya, siap. Depan pisang ya. Oke, kita mulai. Biar fair. Kita tahu siapa orang ini. Waktu ingat ya. Nah, siap. Ya, siap. 3, 2, 1. Pisangku belum masak, masak sebiji diurung beri-beri, masak repot. Apa yang upayakan kamu tentang emosi? Tentara itu Vanessa sudah belajar dulu membaca ya. Oke, kita lanjutkan Vanessa. Sampai di mana selanjutnya? Oke, lanjut. 1, 2, 3. Stop. Baik ya. Oke, terakhir. Menurut terakhir, kenapa Belanda datang ke Indonesia? Karena dia mencari bahan-bahan seperti rempah-rempah untuk dibawa ke negaranya. Oke, tentang terakhir. Sama ya, sudah relax dan sudah segar kembali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa nak? Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Belanda. Gambar yang ini gambar apa nih? Sudah paksa. Ini mereka sedang ngapain? Sedang membuat rel kereta api. Kalau yang sana ya kan? Sana paksa. Yang di bawah sana paksa ya? Naik di atas tuh, kecil. Itu kan ada
Kepala Sejak Budaya Indonesia. Oke. Nah, next dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab itu apa yang terjadi pada negara Indonesia kita akan terjadi dalam penulis atau pada masa berkuasa di Indonesia, dan kemudian bisa jadi Indonesia sekarang masih berada dalam pemerintahan yang monarki atau kerajaan. Oke, tangan dulu ya. Nah, sedikit pelajaran minggu lalu, ya. Sebelum belajar masuk kan ada beberapa masalah di masjid ya. Seperti disampaikan oleh teman tadi bahwa ada Portugis, ada Inggris dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh teman tadi benar. Jadi kalau seandainya belajar tidak benar, kan bisa jadi negara-negara asing yang akan menguasai, ataupun bisa jadi kita tetap menjadi negara yang monarki. Tangan ya. Ada lagi? Apa lain? Oke, Bu, silakan. Jadi apa yang sudah saya tadi benar, tapi di sini saya ingin menambahkan, dan terjadi saat belajar yang belajar Indonesia itu mungkin semangat sebelum mereka itu tidak ada, karena mereka tidak ada romantik berubah di negara mereka. Juga mungkin ada juga mungkin juga tidak akan ambil karena tidak adanya proklamasi kemerdekaan. Oke, ya, bagus sekali, luar biasa pemikirannya ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak bacakan yang pertama, nanti setelah kita belajar tentang kebijakan POC dan pembubaran kekuasaan POC di Indonesia, diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat pertama mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang diterapkan POC di Indonesia dengan baik. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, anak-anak ibu nanti mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pembubaran POC dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kelompok, setiap anak ibu mampu mempresentasikan informasi yang didapat mengenai POC berdasarkan dari kronologi yang telah dibuat di depan kelas. Nah, jadi nanti kalian akan membuatnya dalam bentuk produk yang berbeda, ya. Sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat kalian, ya. Nah, kemudian silakan nanti sebelum kita ke kelompok, kesepakatan kita bersama, ingat bahwa di dalam proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran kita harus terlibat apa? Nah, terlibat apa kalau diskusi? Aktif, ya, terlibat aktif, saling apa? Nah, kan pikiran sudah sama, apa lagi? Saling menghargai, dapat baik. Nah, bagaimana kelompok yang telah dibagikan lalu, ya, silakan nanti anak-anak itu untuk berdasarkan kelompok diskusinya. Kelompok satu dari ditunggu kepada gimana ya? Kelompok satu, kemudian kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Nah, silakan. Nah, di sini ada 3 barcode
Membaca dulu Pak. Baca dan silakan. Nanti hasilnya dikirim ke WA itu ya. Ada yang depan kan? Gitu lah itu presentasi di depan.
Nanti langsung ke WA itu. Ya. Nanti kita akan presentasinya langsung dari sini aja, dari laptop itu. Ada yang satu siap. Kasih waktu 5 menit lagi bisa nggak? Apa ya? Ini ya. Oke. Menggunakan kebijakan monopoli hasil dengan yang sudah kami tentukan tanpa penolakan. Tujuan harga yang akan disalurkan Ini adalah kebijakan resmi VOC. Siapapun yang melakukan kami Wahai para petani, bagaimana kondisi kalian ini? Ada siap, satu dulu. Satu ya. Oke, dari Ibu, kelompok satu akan mempresentasikan hasilnya dulu. Setelah itu, kelompok yang lain disiapkan segera agar langsung mengirim ke WA itu. Silakan kelompok satu. Kejadian project
itu, di sini kami akan menandakan drama singkat yang berjudul Kebijakan POC dan Akhir Kekuasaan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vanessa Srinathagrani sebagai moderator dan juga narasi. Selanjutnya ada Resti Maulida sebagai petani Jawa, lalu ada Alivia Gilincawanudi sebagai petani Jawa, lalu ada Indah Putri Artu sebagai pejuang kemerdekaan, ada Muhammad Rafif sebagai gubernur Belanda, lalu ada Dasril sebagai bangsawan lokal, lalu ada Randi sebagai pengusaha Belanda, dan juga Yandri Nandami sebagai petani Jawa. Ini kami akan menampilkan sedikit mengenai VOC. Sebuah desa di Jawa pada abad ke-18. Adegan pertama, kebijakan monopoli perdagangan. Di lapangan desa, petani sedang bekerja. Gubernur dan pengusaha datang dengan pakaian mewah mereka. Perhatian semuanya. Mulai hari ini, VOC akan menerapkan kebijakan monopoli perdagangan. Jadi, semua hasil bumi kalian harus dijual kepada kami dengan harga yang sudah kami tentukan. Tidak ada penolakan sama sekali. Tapi Tuhan, harga yang ditetapkan terlalu rendah. Kami tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kami. Ini adalah kebijakan resmi VOC. Siapapun yang melanggar akan dihukum berat. Baiklah Tuhan, kami akan mematuhi itu. Adegan 2, sistem tanam basah. Di sebuah lahan pertanian, petani dan beberapa penduduk desa sedang bekerja keras. Bangsawan datang menghampiri mereka. Bagaimana kita bisa mengalihkan sistem maksa VOC ini? Kami tidak ada waktu untuk menangkapan kepada sini. Berani-beraninya VOC. VOC hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa peduli terhadap kesehatan rakyat Indonesia. Adegan 3, pemberontakan dan akhir kekuasaan VOC. Di alun-alun desa, pejuang sedang berbicara dengan sekelompok penduduk desa. Sudah saatnya kita merebut kembali kemerdekaan kita. Mereka sudah mengambil hak dan tanah kita. Kita harus bangkit untuk merebut kembali kemerdekaan kita. Kami sudah lelah dengan penderitaan ini. Kami akan ikut denganmu. Gubernur dan pengusaha datang dengan pasukan VOC. Apa yang kalian ini rencanakan? Berani-beraninya kalian menentang VOC? Kami sudah tidak mau lagi tunduk pada perintahmu. Kami tidak mau tunduk pada penindasanmu. Kami akan melawan. Kami akan berjuang demi kemerdekaan kami. Pertempuran singkat terjadi antara VOC dan penduduk desa. Pasukan VOC kalah dan mundur. Salah, mundur. Inilah saja kita membangun diri kita Indonesia ini. Kita akan hidup sejahtera dan merdeka. Mari kita mulai era baru tanpa VOC. Merdeka! Lari. Baik, ada logo apa ini? Segitu saja drama singkat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum itu, sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan pesan moral dari drama kami ini. Pesan moral yang kami dapat sampaikan adalah drama ini menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan VOC dan menunjukkan pentingnya persatuan dan keberanian dalam meraih kemerdekaan. Sekian dari kami, terima kasih.
mana di sini kami mendapatkan tugas sebagai pembuat infografis dari kebijakan VOC dan faktor pembubaran kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Fitra Maulana. Saya selaku moderator yang akan membimbing atau membina presentasi pada hari ini. Selaku operator, Oke, materi pertama itu tentang apa sih pengertian dari VOC itu. Nah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh teman ibu kita, yaitu Anissa Alfia. Pada Anissa dipersilakan. Saya menjelaskan tentang apa itu. VOC adalah singkatan dari yaitu sebuah persetujuan dagang yang diinginkan oleh pelanggan. Layaknya sebuah persetujuan, VOC pun memiliki tujuan serta hak khusus dalam melaksanakan tugas. Baik, selanjutnya yaitu tentang apa berdirinya FOC. FOC sendiri didirikan pada tahun 20 Maret 1602. Berdirinya FOC untuk menghadapi persaingan dengan Komisi Dagang Inggris yaitu EDC dan Komisi Dagang Prancis CI. Maka kerajaan Belanda dengan kekuatan angkatan berusaha menyatukan pedagang Belanda melalui Komisi Dagang. Dan dia juga alur kejadian dan hak kontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pendirian VOC. Yang pertama, para bangsawan kerajaan Belanda membentuk Heren 17 dalam rangka bergabung dengan Komisi Dagang yang dibentuk oleh kerajaan. Nah, Heren 17 itu adalah Dewan 17. Dewan ini merupakan badan tertinggi yang mengatur seluruh aktivitas VOC. Kemudian yang kedua, pada tahun 1602, VOC resmi mendirikan kantor pertama di Albert dengan Gubernur Jenderal Pietersburg. Yang ketiga, kerajaan Belanda memberi hak istimewa kepada VOC, yaitu hak veto yang akan disampaikan oleh Robi. Oke, terus ada materi tentang apa putra ini memungkinkan VOC untuk menjadi wakil kerajaan, mencetak uang, membuat daftar perak untuk membeli perdagangan, serta mendirikan benteng. Selanjutnya ada materi tentang masa kejayaan dan masa kelumpuhan VOC. Pada masa kejayaannya, VOC telah menjadi perusahaan terkaya sepanjang sejarah dunia dengan 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 10.000 tentara dan 5.000 pegawai. Dan sampai tadi materi oleh Romi Reza. Baiklah, ini saya akan menjelaskan masa anggota VOC, yaitu dimulai dari peperangan dengan para penguasa di bumi utara. Pertama, akibat korupsi, para pegawai VOC dinyatakan bangkrut pada tahun 1798. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan materi tentang VOC dari kelompok kami yang melalui media infografis. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atau yang ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Untuk hasil fotografinya gimana? Hasil
Indonesia. VOC atau perusahaan India Timur Belanda menerapkan beberapa kebijakan yang sangat berpengaruh di Indonesia selama masa kolonial. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: 1. Monopoli perdagangan. VOC menerapkan monopoli atas berbagai komoditas penting seperti rempah-rempah, tempe, pala, dan udang di wilayah Indonesia Barat. Mereka mengendalikan produksi, harga, dan distribusi barang-barang ini, serta melarang pekerja lokal berdagang dengan pihak lain selain VOC. Kebijakan ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat lokal karena mereka tidak memiliki kendali atas bumi mereka sendiri. Yang kedua yaitu tanam paksa untuk secara kolonial Belanda pada tahun 1830. Bagi dari kebijakan ini telah ada selama masa VOC. VOC memaksa penduduk lokal untuk menanam komoditas tertentu yang laku di pasar Eropa, seperti kopi dan tebu. Dengan hasil panen diserahkan kepada VOC, kebijakan ini menyebabkan penderitaan bagi rakyat karena mereka dipaksa bekerja keras tanpa mendapatkan imbalan yang adil. Selanjutnya, penggunaan sistem perbudakan. VOC menggunakan narkotika paksa atau perbudakan untuk mengoperasikan perkebunan, tambang, dan proyek-proyek infrastruktur di wilayah di Nusantara. Orang-orang yang diperbudak tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai wilayah di Asia. Sistem perbudakan ini berlangsung selama berabad-abad dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah sosial dan ekonomi Indonesia. Yang keempat yaitu menerapkan pajak net property. VOC memperlakukan pajak yang tinggi dan properti kepada kerajaan-kerajaan lokal serta rakyat. Mereka memaksa penguasa lokal untuk membayar properti dalam bentuk barang berharga atau uang, dan pajak ini seringkali memberatkan masyarakat lokal. Tekanan ini menambah beban ekonomi pada penduduk dan memperkuat cengkraman VOC atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Yang kelima yaitu sistem pembayaran umum. Kebijakan ini adalah patrol laut yang dilakukan oleh armada VOC untuk menghancurkan perkebunan rempah-rempah yang tidak berada di bawah kendali VOC. Tujuannya adalah menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi di pasar internasional dengan mengendalikan pasokan. Patrol ini seringkali menyebabkan kekerasan dan pengancaman terhadap masyarakat lokal yang menolak tunduk pada monopoli VOC. Yang keenam yaitu politik divide and impera untuk mencegah dan kuasai. VOC menerapkan strategi divide and impera untuk memperlemah kekuatan kerajaan-kerajaan lokal dengan cara membaca belah dan mengadu domba penguasa setempat. Dengan memanfaatkan politik internal di antara kerajaan-kerajaan lokal, VOC berhasil memperkuat dominasinya di berbagai wilayah Nusantara. Kebijakan ini menyebabkan fragmentasi politik dan sosial Indonesia yang dapat terasa hingga era modern. Kesimpulannya, kebijakan-kebijakan ini bersama-sama menciptakan struktur sosial dan ekonomi yang sangat menguntungkan VOC, tetapi sangat merugikan rakyat Indonesia dan dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Oke, baik. Itu tadi materi yang dapat kami paparkan mengenai kebijakan VOC yang paling berpengaruh di Indonesia. Nah, dari materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau tanggapan dari teman-teman sekalian mengenai materi yang dipaparkan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pujiayu, izin memberi tanggapan. Dari PPT-nya terlihat sekali sangat bagus dan dilihat, dan materi-materinya juga sangat jelas. Pertama pada tadi ada membahas tentang pelestarian domba, ada juga tentang bagaimana berasnya VOC menjajah kita. Itu sangat menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan poster hasil diskusi bersama dari kelompok 3. Di sini saya Rahmat Aditya. Saya Kak Putri. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan poster ini. Tujuan dari kami membuat poster ini itu adalah sebagai gambaran dari perusahaan dagang yaitu VOC, yaitu sebagai perusahaan dagang yang memberikan kerugian bagi bangsa Indonesia sekaligus memberikan keuntungan. Nah, kerugiannya itu adalah bisa dilihat dari di sini, gambar di sini. VOC itu mereka menjajah Indonesia, memonopoli perdagangan dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Nah, keuntungannya itu bisa dilihat dari gambar di sini. Ada banyak kapal yang berlabuh di Indonesia atau Nusantara. Jadi mereka itu VOC memperkenalkan Indonesia kepada negara-negara dagang lainnya. Juga VOC juga sebagai pengenalan teknologi yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian dari VOC oleh Pino Diansyah. Pada Pino dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu VOC. VOC adalah singkatan dari Federated Oostindische Company, artinya komisi dagang atau perusahaan Asia Timur Belanda. Perusahaan ini terkenal karena pengaruhnya yang besar dalam perdagangan rempah-rempah dan kekuasaannya yang luar biasa, termasuk memiliki angkatan laut sendiri dan wewenang untuk menjalankan operasi militer. Dan juga VOC memiliki hak otori, yaitu hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC untuk memonopoli suatu daerah yang dikuasainya, sehingga memungkinkan VOC untuk melakukan memonopoli perdagangan, menjadi wakil kerajaan, mencetak uang sendiri, dan membuat angkatan perang. Baik, terima kasih kepada Pino. Selanjutnya untuk latar belakang dari VOC akan dijelaskan oleh Muhammad Daniel Hakim. Baik, saya menjelaskan latar belakang berdirinya VOC. VOC itu berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Latar belakang berdirikannya VOC ini dikarenakan persaingan dagang di Nusantara. Maka dari itu pemerintah kerajaan Belanda menciptakan VOC. VOC ini didirikan untuk menghadapi persaingan dagang yang dilakukan oleh Komisi Dagang Inggris yaitu ICI dan Komisi Dagang Perancis yaitu CI. Dengan demikian maka kerajaan Belanda dengan seluruh kekuatan mata lautnya berusaha menyatukan pedagang-pedagang Belanda yang ada di seluruh dunia untuk membuat Komisi Dagang sekarang dinamakan VOC. Kemudian alat penelitian VOC yaitu yang pertama, para bangsawan kerajaan Belanda bahkan membentuk PD 17 dalam rangka bergabung dengan Komisi Dagang yang didukung oleh kerajaan. Setelah itu kerajaan Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC yaitu hak untuk hak operasi seperti yang dijelaskan oleh. Kemudian pada tahun 1602 VOC resmi mendirikan kantor utamanya di Yangon dengan Gubernur Jenderal Sudirman. Kemudian pada masa kejayaan VOC, pada masa kejayaannya VOC telah menjadi perusahaan yang sangat kaya sepanjang sejarah dunia, meliputi kekayaan yang dimilikinya berupa 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 10.000 tentara dan juga 5.000 pegawai.
Namun ada beberapa faktor pembangunan dengan para penguasa di Nusantara dan juga terutama akibat korupsi yang dilakukan oleh para pendahulunya. VOC menyatakan bangkrut pada tahun 1998. Baik, terima kasih kepada Muhammad Daniel Hakim. Nah, jadi walaupun menurut kelompok kami telah membuat poster VOC ini dengan maksimal, tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau masih ada kekurangan. Jadi dimohon kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Ada kritik dan saran? Ya, kalau ada pertanyaan juga boleh. Tujuan tujuan perdagangan berubah menjadi penjajahan. Mungkin itu karena yang pendiri VOC itu adalah Belanda. Nah, di mana Belanda ini itu tujuannya itu adalah menguasai Indonesia, yaitu menjajah. Jadi mereka membuat VOC itu sebagai cara mereka untuk nantinya akan menguasai Indonesia dengan perdagangan. Dan nantinya mereka pertama-tama itu baik-baik, nantinya mereka akan monopoli. Lalu akhirnya mereka akan menguasai Indonesia, makanya akan terjadi monopoli. Ada tambahan? Terima kasih kepada kelompok 1. Ada lagi? Sekian dari kelompok kami, kelompok poster. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan VOC. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sinta Arisma sebagai moderator. Saya Dewi Kamila sebagai pengamat materi. Saya sebagai materi. Saya Madasari sebagai materi. Saya Muhammad Tauhid sebagai materi. Nah, jadi tadi anggota kelompok kami, langsung saja materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Rizky Briandini. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu ada apa aja kebijakan VOC yang berpengaruh bagi Indonesia. Yang pertama ada kontingen. Kontingen atau pajak hasil bumi yang diterapkan oleh VOC mewajibkan masyarakat di bumi, terutama para petani, untuk menyerahkan sebagian dari hasil bumi mereka sebagai bumi pajak. Meskipun pada dasarnya merupakan sistem pajak, dalam praktiknya kebijakan ini berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Nah, jadi itu materi yang pertama. Terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Vela. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa saja berpengaruh kebijakan Indonesia yang kedua, yaitu pusat eksploitasi dan sosial. Eksploitasi merupakan pusat untuk pusat piramid dan pengembangan hutan. Dalam hal ini, VOC mempunyai hak untuk berbebas dan mengambil tanaman rempah-rempah pada saat panen berlebih. VOC membuat aturan sekaligus perjanjian dengan raja dan pemimpin negeri untuk memusnahkan rempah-rempah yang berlebih, terutama pada bulan ekor. Terima kasih kepada Bella. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Dalam kebijakan fair play lebaran kebijakan berikutnya tidak kalah merugikan rakyat adalah fair play lebaran. Kebijakan ini mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya hanya kepada VOC. Penjualan rempah kepada selain VOC tidak diperbolehkan. Tidak cukup sampai di situ. Dalam kebijakan ini, harga jual rempah-rempah telah ditentukan oleh VOC. Hasil bumi yang dijual oleh rakyat meliputi lada, kayu, gila, kapas, gula, pala, cengkeh, kakao, kopi, dan sebagainya. Terima kasih kepada Fikri. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Dede. Hak oktroy merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh VOC sebagai komisi dagang. Hak ini bertujuan untuk semakin memperkuat kedudukan VOC. Hak oktroy menjadikan VOC bagaikan negara dalam negara. Jadi, secara terminologi, hak oktroy bisa diartikan sebagai otorisasi yang diserahkan oleh pihak yang berwenang kepada pihak lainnya. Terima kasih kepada Dede. Materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh Rizky Jani. Kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan kebijakan ini dikeluarkan oleh Belanda dan VOC untuk mengeruk keuntungan yang besar di daerah jajahannya. Kebijakan ini fokus pada daerah kebijakan ini fokus pada daerah parahyangan atau siangan untuk membudidayakan komoditas kopi. Namun, Prenger diambil dari siangan yang memang terkenal sebagai daerah yang dapat menghasilkan kopi dengan kualitas unggul. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat siangan untuk menanam kopi dan menyerahkannya kepada kawasan daerah dan kemudian kopi tersebut dikembangkan ke Eropa oleh Belanda. Nah, jadi itu tadi materi yang terakhir. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan atau mungkin saran? Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang mempresentasikan hasilnya. Luar biasa sekalian, anak ibu semuanya sudah memahami tugas dari LKPD. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita, ya. Jadi sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang mau?
Namanya di mana? Apa saja perjanjiannya itu, apa itu POC, kapan berdirinya, dan kapan Kegiatannya tahu ya? kebijakannya. Oke, asik ya. Nanti pakai nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari materi yang dipelajari pada proses pelajaran. Nilai-nilai yang terpetik, Robi. Nah, Rehan, apa nilai apa yang dapat dipetik dari pelajaran ini? Apa tidak? Fiona? Vanessa, cepat Vanessa, Nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari materi yang dipelajari dari kali ini, yaitu semangat dan perjuangan dari POC dari perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan POC ini cukup membuat kita harus berterima kasih kepada mereka, karena tanpa mereka mungkin kita tidak pernah merdeka. Nah, itu ya nilai yang sudah disampaikan oleh Vanessa, kemudian tadi juga ada Resti dan Vino ya, itu mewakilkan kalian. Nah, sebelum diakhiri terus ya, apa nih kesimpulan itu minta dari kalian kesimpulan dari pelajaran tadi. Ya, terima kasih. Ini ya. Kesimpulan dari materi ini yaitu POC ini didirikan untuk mengambil barang kita secara paksa. Awalnya memang mereka ingin berdagang, tapi lama-lama mereka menjadi serakah dan ingin mengambil tanpa karena mereka kebutuhannya dan ingin menguasainya untuk negara mereka. Luar biasa sekali. Terima kasih. Kesimpulan kita. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa POC itu awalnya untuk mencari rempah-rempah, tapi pada akhirnya dia ingin merampas ya atau menguasai wilayah Indonesia. Nah, jadi dia ingin mencari keuntungan yang besarnya, lalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka ya, bukan menguntungkan Indonesia. Walaupun ada beberapa dampak positifnya ya, seperti tadi gambar yang telah dipaparkan, saat ini kita bisa menggunakan kereta api karena sudah ada rel kereta api yang sudah dibangun sejak zaman POC atau Belanda. Nah, untuk kegiatan akhir ya, kita harus ada evaluasi untuk memaksimalkan penguatan kamu terhadap materi ini. Ya, ibu akan kirim link quizzes ke salah satu temanmu ke nomor yang tadi lah. Nah, kamu buka nanti di salah satu buka ya. Kalian kirim dulu link quizzesnya. Tak banyak, cuma 5 soal saja. 5 soal saja. Zi kayaknya nih. Ya Zi. Dulu. Terus kap ya. Ya, silakan masing-masing ini berisi-isi deh ya. Tidak boleh kan? Untuk tugas minggu depan, kalian tinggal baca saja dampak kebijakan POC bagi Indonesia ya pada masa dulu dan masa kini. Tadi kan kita sudah paparkan juga sedikit dampaknya ya, tapi minta kalian baca juga dampak kebijakan POC tersebut di masa kini itu seperti apa pengaruhnya. Ya? Oke, silakan diselesaikan ya, karena itu nanti akan masuk ke dan bisa jadi kertas tugas untuk minggu depan sudah tahu ya, sini ya. Nah, sekarang
teman-teman sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita kepada kedua kelas ya. Kemudian kelasnya, tapi sebelumnya silakan duduk dulu seperti posisi. Siap, berdoa dulu sebelum kita. Bismillah.